Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul video, langsung saja menuju pembahasan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Prakwas, matkul organisasi dan arsitektur komputer. Soalnya yaitu buatlah aplikasi sederhana untuk konversi bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksal. Contoh outputnya seperti ini. Jadi saya berinisiatif untuk membuat program yang outputnya sama persis seperti ini. Ya nggak persis banget sih. Langsung menuju code-nya. Prosedur ini, input underscore int ini fungsinya adalah untuk input integer. Jadi selain inputan integer akan ditolak dan mengulang ini input lagi. Contohnya seperti ini. Misal saya input string, maka dia akan mengoutputkan string ini. Input bukan angka integer, input kan tipe integer. Jadi akan ngulang lagi ke inputan. Ini saya inputkan 2748 sama seperti di contohnya. Konsepnya itu saya buatnya outputnya ke samping. Jadi pertama nge-output ini, kemudian di sebelahnya, dan seterusnya, nyamping terus. Di sini ini line 1. Line 1 tuh untuk mengoutputkan desimal. Ini desimalnya ini. Nah, jadi programnya untuk yang biner, untuk ke konversi biner, nih print db ini berarti dia ngeprint desimalnya dulu. Kode ini tuh untuk agar rata kanan dan maksimalnya 5 digit ke kiri. Jadi kalau misal 6 digit berarti akan overlapping ke kanan 1 digit. Karena ini 5 udah cukup, ya 5 aja. Terus programnya adalah ini. Ini adalah sisa. Caranya adalah desimalnya di modulo 2. Di modulo 2 akan menghasilkan sisa. Dan desimalnya, variabel desimal yang asli dibagi 2. Dan hasilnya harus integer ini. Garis 2 ini. Terus biner ini, list kosong tadi untuk hasil diinsert di indeks ke 0 sisanya. Kenapa indeks ke 0? Karena agar nanti hasil akhirnya otomatis dari bawah ke atas. Jadi nggak usah balik lagi angka-angkanya. Terus menuju oktal, sama seperti biner, cuman pembaginya 8 ya, lebih cepat. Hexa ini agak panjang. Jadi ini saya buat variabel sementara. Variabel ini fungsinya untuk nanti di bawah. Hexa P ini sisanya ya, di modulo 16, pembaginya hexa kan 16. Hexa P temp. Nah, ini untuk akhiran. Nanti dibahas. Terus ini dibuat permisalan seperti ini. Karena hexa kan kalau angka 10 sampai 15 kan huruf. Nah, jadi dibuat seperti ini dulu.
Nah, kalau desimal yang mau dikonversi ke heksa belum 0, maka dia akan ngeprint ini desimalnya dulu, terus ini dia dibagi 16 harus integer. Ini di sini udah berubah ya desimalnya, terus di insert hexa underscore p ini tadi sisanya. Berarti ini baru nge-output yang line 1, yang line 2 belum ke output. Jadi yang sisa-sisa tadi, variabel untuk sisa masih belum digunakan, masih sementara. Nah, ini untuk akhiran ya, nanti kita bahas ulang. Line 2 berarti ngeprint, line 2 berarti yang ini, pembagi strip sisa. Yang biner, ya langsung saja seperti ini. Biner P tadi udah dihitung, udah di insert juga, tinggal di output aja, sisanya 0. Oktal sama seperti biner, hexa juga sama tadi, hexa P temp. Tapi untuk hexa ada yang spesial. Jadi misal kalau sisanya itu angkanya di bawah 10, dia outputnya angka biasa. Kalau di atas 10, ini tadi sesuai sisa yang temporary tadi di sini. Mana tadi? Ini. Hexa p temp sama dengan ini sisanya. Dimasukin ke variabel baru hexa p temp. Oh iya, ini untuk ini angka. Berarti hexa p temp itu angka. Jadi misal 10 ya tetap angka, misal ini 12 ya tetap angka outputnya, terus nanti ada sama dengan terus hexa p-nya tadi. Hexa p kan sisa yang udah diubah menjadi huruf. Kalau misal lebih dari 9 angka sisanya. Kalau tidak ya sama aja angka biasa. Jadi outputnya seperti ini. 12 sama dengan C, ini berarti dia output yang else. Nah, kembali lagi, karena yang biner baginya banyak, otomatis yang oktal sama hexa habis duluan kan. Nah, kalau udah habis, dia bakal nggak ngeprint apa-apa. Jadi nge-skip. Misalnya udah habis desimalnya, nge-skip, skip, langsung menyelesaikan yang biner sampai bawah. Ya, ini untuk ngeprint list binernya seperti ini. Ini udah otomatis. Kalau tidak di-insert di indeks ke-0 kan nanti hasilnya ada di belakang. Kalau di-insert ke indeks ke-0 tadi sisanya otomatis ke reverse sendiri. Ini untuk pengulangan program. Jadi pakai loop while true, terus jalanin ini semua. Jika inputannya 0, maka dia nggak ngulang, jadi langsung exit program. Jika 1, maka dia break, ini nge-break loop yang ini, lalu continue loop yang ini semua. Jadi sebelum di exit, dia akan nge-looping terus. Ini kalau inputnya invalid selain 0 dan 1. Ya, cukup sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.